Besoknya si buta ini biasanya ke istana raja. Itu dituntun orang, dituntun. Sekarang karena dia sudah bisa melihat, dia berangkat sendiri menghadap raja. Begitu menghadap raja, raja ini melihat si buta ini sudah sembuh, terkejut. Loh, kamu sudah sembuh, bisa melihat? Iya Tuan. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan saya Tuhan, Tuhan. Loh, kamu punya Tuhan lagi selain saya? Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan saya itu Tuhan saya dan Tuhannya Tuhan juga, itu Allah. Akhirnya ngamuk raja ini, dipukul orang ini, dipukul. Suruh ngaku siapa yang menyembuhkan dia, dipukul. Lama-lama karena gak tahan sakit, ngaku dia kalau yang menyembuhkan si Abdullah. Abdullah yang dibiasiswa oleh si raja itu belajar ilmu sihir. Akhirnya dipanggil Abdullah. Awalnya dia gak ngaku Abdullah. Siapa yang ngajari kamu? Gak ada Tuhan. Lama-lama dipukul. Dipukul karena gak tahan sakit, akhirnya cerita. Tuhan, yang ngajari saya si Buya. Yang ada di surau itu tempat saya istirahat setiap pulang pergi ke sana. Setiap pulang pergi ke rumahnya Pak Guru, saya istirahat di situ. Itu yang ngajari saya. Padahal berjanji tidak akan memberitahukan namanya si Buya. Akhirnya apa? Si Buya dipanggil oleh raja. Setelah dipanggil, disuruh mencabut keimanannya. Benar kamu yang ngajari ini? Iya Tuhan. Kamu pilih apa? Pilih hidup atau pilih mati? Algojo dipanggil, membawa gergaji besar. Kamu kalau tetap beriman kepada Allah, kamu digergaji jadi dua. Kalau beriman kepada raja sebagai Tuhan, kamu selamat. Ternyata si Buya ini mempertahankan keimanannya. Saya tetap beriman kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya si Buya ini oleh si Algojo digergaji dari kepala sampai ke bawah. Setelah si Algojo ini digergaji menjadi dua, lalu si buta yang sudah sembuh ditanya, kamu masih beriman kepada Allah atau beriman kepada raja? Kalau kamu tetap beriman kepada Allah, kamu digergaji seperti si Buya. Tapi kalau kamu murtad, beriman kepada raja, kamu selamat. Ternyata si buta itu memilih beriman kepada Allah. Akhirnya digergaji juga dari kepala sampai bawah. Setelah digergaji, raja ini mikiri Abdullah. Abdullah ini mau diapakan? Mau digergaji masih anak-anak. Akhirnya apa? Si raja ini memanggil beberapa petugas keamanan, pengawal, beberapa pengawal. Ada 10 orang pengawal. Pengawal panggil. Apa? Abdullah ini bawa ke atas gunung. Bawa ke atas bukit. Sampai di atas gunung, di atas bukit, tanya sama dia. Kalau dia beriman kepada Allah, lempar ke bawah. Tapi kalau dia mencabut keimanannya, beriman pada raja, bawa pulang. Akhirnya dibawa ke atas gunung. Sampai di atas gunung, Abdullah ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang ini, terserah bagaimana caramu. Begitu Abdullah berdoa, gunung ini langsung goncang, gempa. 10 orang yang membawa Abdullah ini semuanya jatuh terkapar. Abdullah selamat. Besoknya dia menghadap raja. Raja tanya, loh, kamu selamat? Iya Tuhan. Kemana teman-temannya yang ngawal kamu? Mati semua Tuhan. Loh kok mati? Gunungnya goncang. Terus mereka jatuh. Akhirnya dia panggil pengawal lagi, 10 orang. Pengawal, bawa ini naik perahu. Sampai di tengah laut, tawarkan dia. Kalau masih beriman pada Allah, lempar ke laut. Tapi kalau mencabut keimanannya, murtad, bawa pulang. Akhirnya dibawa naik perahu. Sampai di tengah laut, Abdullah berdoa lagi kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang ini, terserah bagaimana caramu. Tiba-tiba ada ombak menerjang.
Akhirnya perahu ini pecah. 10 orang tuh semuanya tenggelam. Abdullah bisa selamat. Bisa selamat, dia berenang pakai sisa papan yang perahu itu. Selamat. Pulang. Besoknya dia menghadap raja lagi. Loh, kamu selamat? Iya Tuan. Mana kawannya? Kawan-kawan mati semua katanya. Kemarin itu ada badai Tuan. Perahunya pecah, orang tenggelam, saya bisa selamat. Lalu kata Abdullah, Tuan, apa? Benar Tuan ingin membunuh saya? Iya. Ada caranya Tuan kalau membunuh saya. Dan caranya harus mengikuti saya. Ya apa? Seluruh rakyat negeri Himyar kumpulkan di Tanah Padang. Tanah Padang itu kan yang nggak ada gunung, nggak ada bukit, yang tanah rata ya. Sini kan Padang namanya. Ini Padang Panjang, tah yang panjang daerah mana itu? Terus setelah rakyat ini berkumpul di Tanah Padang, Tuan di situ harus menyiapkan apa namanya, tempat yang agak tinggi, panggung ya. Jadi Tuan siapkan panggung, dan di panggung ini Tuan siapkan kayu. Nanti saya setelah rakyat ini berkumpul Tuan di panggung ini, saya naikkan ke situ, ikat saya di kayu itu. Saya akan membawa busur dan anak panah. Nah, Tuan membunuh saya harus pakai busur saya itu, anak panah saya. Tapi ingat Tuan, sebelum memanah saya, Tuan harus baca mantranya keras-keras. Dan harus dengar semua, seluruh rakyat harus dengar. Apa mantranya? Tuan harus membaca mantra Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Dan harus keras Tuan baca mantranya, jangan lupa. Ya sudah, dihafal mantranya sama raja itu. Pas pada hari H, seluruh rakyat di negeri Himyar sudah berkumpul, semuanya sudah kumpul. Kemudian Abdullah ini dibopong ya, digotong, dibawa ke atas, diikat. Setelah diikat ke kayu itu, busur dan anak panahnya diambil oleh si raja itu. Si raja mengambil posisi di sebelah kanan. Kemudian dia, busur dan anak panah itu dia arahkan ke pelipisnya ya, ke pelipisnya di sebelah sini. Setelah diarahkan, lalu si raja ini membaca mantranya keras-keras. Seluruh rakyat dengar semua. Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Begitu dilepas, anak panah itu kena ke pelipisnya. Lalu si Abdullah ini mengusap pelipisnya, darahnya mengucur, kemudian beliau meninggal dunia. Apa yang terjadi? Begitu Abdullah meninggal dunia karena mantra-mantra Bismillahirrabbilghulam, apa yang terjadi? Seluruh rakyat Himyar bersyahadat, amanna billahi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah, Tuhan anak remaja ini. Kami beriman. Beriman semua saudara. Semuanya beriman. Setelah pulang ke istana, pembantunya raja lapor pada raja, Tuan, yang Tuan khawatirkan ini sekarang benar-benar terjadi. Apa? Dulu gara-gara si buta dan si buya beriman pada Allah, Tuan ini risau, gelisah, sampai 2 orang itu Tuan gergaji jadi 2. Lah, sekarang kenapa? Sekarang ini seluruh rakyat Himyar beriman pada Allah. Loh, kok bisa beriman? Tuan ingat mantra yang dibaca oleh Tuan kemarin, apa bacaannya? Loh, baca apa? Coba diingat. Loh, iya, Bismillahirrabbilghulam. Jadi raja ini gak sadar kalau sebenarnya diajari mantra beriman kepada Allah oleh si Abdullah ini. Abdullah ini cerdik. Akhirnya apa? Karena raja ini raja zalim, gak kehilangan akal. Seluruh rakyat ya diwajibkan menggali parit-parit di depan lorong-lorong rumah mereka. Di depan gang-gang harus ada parit. Parit itu jurang yang panjang. Jurang yang panjang. Lalu di parit-parit itu dikasih kayu bakar. Setelah dikasih kayu bakar, dikasih minyak dibakar.
Raja instruksikan seluruh rakyat yang beriman kepada Allah harus menceburkan diri ke dalam api. Akhirnya apa? Rakyat-rakyat yang beriman semuanya menjeburkan diri ke dalam api itu. Yang terakhir, ada seorang ibu, dia menggendong anaknya yang masih bayi. Dia mau melompat ke dalam api, ragu-ragu, kasihan anaknya. Oleh Allah, anaknya diberi karomah bisa berbicara. Ibu, ayolah melompat. Ibu jangan khawatir, ibu ini mengikuti kebenaran, jangan takut, melompatlah. Akhirnya ibu ini melompat bersama anaknya. Nah, ini artinya apa? Pelajaran dari hadis ini yang perlu kita petik. Yang pertama, orang yang belajar ilmu agama itu doanya dikabulkan oleh Allah, asalkan ilmunya diamalkan. Jadi orang yang bertakwa itu dikabulkan walaupun masih remaja, masih seperti kalian ini. Kemudian yang kedua, pelajaran dari seperti ini, orang yang beriman, orang yang punya ilmu agama harus istiqomah, berusaha untuk istiqomah konsisten dengan ajaran agamanya. Yang ketiga, orang berdakwah itu harus cerdik, harus mencari peluang apapun, bagaimana caranya orang itu bisa masuk Islam atau orang itu bisa mengikuti ajaran agama. Perlu seperti itu kisah dari itu. Yang ketiga, biasanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun kisahnya itu kejadian-kejadian masa lalu, tapi biasanya terjadi pada umat Islam. Artinya apa? Kalau suatu saat seperti itu terjadi, maka kita harus tetap istiqomah itu. Nah, ini tausiah ya yang ingin saya